pasif, kalimat negatif, dan kalimat tak langsung. Yang pertama, kalimat pasif. Istilah kalimat pasif lazim dikotomikan dengan istilah kalimat pasif adalah kalimat aktif karena lazim dibicarakan bahwa kalimat pasif itu dibentuk dari kalimat aktif. Tidak semua kalimat aktif dapat diubah menjadi kalimat pasif. Kalimat aktif dapat diubah menjadi kalimat pasif adalah kalimat aktif yang memiliki predikatnya diisi oleh verba transitif, yaitu verba yang memiliki komponen makna, tindakan, hasil dan pesan atau hasil. Verba transitif ini secara morfologi ditandai dengan adanya prefiks mi, infinitif. Contohnya seperti guru mengajar siswa. Guru itu fungsinya sebagai subjek, mengajar itu sebagai predikat, dan siswa itu sebagai fungsi objek. Yang kedua, proses penyusunan kalimat pasif. Proses pembentukan kalimat pasif dari sebuah kalimat aktif dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Pertama, memindahkan objek kalimat aktif dari subjek dalam kalimat pasif. Yang kedua, memindahkan subjek kalimat aktif menjadi objek kalimat pasif. Yang ketiga, mengubah bentuk verba dari prefiks mi menjadi verba berprefiks di. Yang keempat, menempatkan preposisi oleh sebagai penanda pelaku secara opsional di antara predikat dan objek pelaku. Yang ketiga, kalimat negatif. Istilah kalimat negatif biasanya dengan istilah kalimat positif. Semua kalimat dasar yang dibuat dari klausa dasar adalah kalimat positif. Kalimat negatif dibentuk dari kalimat klausa positif dengan cara menambahkan kata-kata negasi atau kata-kata sangkalan ke dalam klausa atau kalimat dasar itu. Kata-kata sangkalan atau kata-kata untuk membentuk kalimat negatif dari kalimat positif adalah kata-kata tidak atau tak, bukan, tiada, dan tanpa. Secara umum, kata tidak atau tak digunakan dalam bentuk kalimat verbal negatif dan kalimat adjektifal negatif. Sedangkan kata bukan untuk mengaktifkan kalimat nominal kata tiada, dan tanpa digunakan untuk menegatifkan kalimat atau bagian kalimat verbal adjektifal dan juga nominal. Yang keempat, kalimat negatif dalam kata penyangkal tidak. Pertama, kata penyangkal tidak atau bentuk singkatan digunakan untuk menyangkal atau meniadakan tindakan perbuatan atau kejadian. Contohnya, yang pertama, mereka tidak datang. Yang kedua, mereka tidak boleh datang. Yang ketiga, mereka mungkin tidak datang. Yang keempat, mereka tidak jatuh. Yang kelima, mereka tidak bisa jatuh. Itu adalah contoh dari kata penyangkal tidak atau bentuk singkat dengan kata tak. Yang kedua, kata penyangkal tidak, bentuk singkatannya tak, digunakan juga untuk menyangkal keadaan, sifat, bentuk, usia, dan sebagainya. Yang pertama contohnya, anak itu tidak pandai, bola itu tidak bundar, mereka tidak lagi pergi. Yang keempat, hawanya itu tidak dingin lagi. Itu merupakan kata penyangkal tidak, bentuk singkatan yang kedua atau bentuk singkatan tak. Yang ketiga, kata penyangkal tidak dapat digunakan dua wujud nominal atau lebih memiliki perbuatan atau sifat yang sama. Contohnya, tidak bapak, tidak anak, sama saja kelakuannya. Yang kedua contohnya, beliau tidak memberikan apa-apa, tidak uang, tidak barang, dan tidak apapun juga. Itu merupakan contoh kata penyangkal tidak dapat digunakan dalam wujud nominalnya. Yang kelima, kalimat penyangkal negatif dan kata penyangkal bukan. Yang pertama, kata penyangkal bukan digunakan untuk menyangkal keberadaan maujud nominal. Contohnya,
dia bukan kakak saya. Yang kedua, bukan saya yang mengambil buku itu. Itu merupakan kata penyangkal bukan. Kata penyangkal bukan digunakan muka verba. Yang kedua, contohnya pertama, gadis itu bukan menangis karena sedih tetapi karena gembira. Itu merupakan kata penyangkal bukan digunakan dalam bentuk verba, dalam bentuk kalimat verba. Yang ketiga, kata penyangkal bukan dapat digunakan untuk menyangkal jumlah. Contohnya yang hadir bukan 10 atau 20 orang melainkan ratusan orang. Itu merupakan penyangkal bukan dengan menggunakan penyangkal jumlah. Yang keenam, kalimat negatif dengan kata penyangkal tanpa. Kata penyangkal tanpa memiliki makna tidak dengan, dapat digunakan untuk menyangkal tindakan dan juga menyangkal mawujud dalam sebuah kalimat negatif. Contohnya, tanpa dibaca surat itu langsung dirobeknya. Yang kedua, manusia tidak dapat hidup tanpa tersedianya air minum. Itu merupakan contoh dari kalimat penyangkal tanpa yang memiliki makna tidak